Halo teman-teman, pada pelajaran kali ini kita belajar Eloquent relasi one-to-one. Eloquent ORM memiliki fitur relasi antara tabel secara otomatis. Pada pelajaran kali ini kita membahas relasi one-to-one. Biasanya untuk menggabungkan dua buah tabel atau lebih, kita menggunakan fungsi join atau langsung menggabungkan menggunakan query SQL. Di Laravel sudah ada fitur untuk menggabungkan dua tabel atau lebih dan sudah diterapkan di dalam Eloquent. Jadi kita bisa menampilkan data dari dua tabel atau lebih dengan Laravel. Relasi one-to-one artinya satu rekod data dari tabel A memiliki relasi satu rekod data dari tabel B. Misalnya satu nama dosen seperti ini memiliki satu data alamat. Begitu juga kebalikannya, satu data alamat dimiliki oleh satu data dosen. Seperti contoh tabel di bawah ini, pada tabel dosen terdapat primary key ID dan sebagai foreign key dosen ID pada tabel alamat. Yang mana foreign key ini yang digunakan sebagai penghubung antara tabel dosen dengan tabel halamat. Pada tabel ini, satu dosen ID pada tabel dosen memiliki satu dosen ID pada tabel alamat. Sehingga satu data dosen memiliki satu data alamat. Dan pada pelajaran sebelumnya, pada pelajaran model, kita sudah membuat tabel dosen dan model dosen. Nah, sekarang saya akan buat tabel alamat dan model alamat. Saya akan buat file migration untuk tabel alamat. PHP artisan make migration create alamat table. Saya tambahkan field yang dibutuhkan oleh tabel alamat. Yang pertama field alamat. Yang kedua field kota. Lalu yang ketiga di sini saya tambahkan foreign key-nya. Foreign key dengan field dosen ID. Saya tambahkan atribut unsigned. Lalu di sini saya definisikan foreign key-nya. Saya tentukan foreign key-nya dosen ID. Lalu reference. Reference ke field mana? Ke field ID. Field ID pada tabel mana? Pada tabel dosen. Lalu on delete. Nah, di sini saya tambahkan field dosen ID, lalu saya definisikan dosen ID sebagai foreign key di sini. Selanjutnya reference ke field ID, maksudnya field ID primary key yang ada di table dosen. Lalu di sini on delete. On delete maksudnya ketika primary key di delete, maka foreign key juga akan terdelete. Saya simpan, lalu saya jalankan perintah migrate untuk mengenerate tabel alamat. Saya cek pada tabelnya. Selanjutnya saya insert data ke dalam tabel alamat. Sebelumnya saya buatkan model alamat. PHP artisan make model, nama modelnya alamat. Nah, di sini saya definisikan nama tabelnya menggunakan protected table. Lalu nama tabelnya alamat. Dan saya definisikan juga guarded.
Lalu saya tambahkan root-nya. Saya buat root baru di sini. Saya copy aja nih. Saya ganti ini menjadi insert data alamat. Nah, ini saya ganti modelnya dengan model alamat. Saya use modelnya di sini ya. Lalu saya definisikan dengan variabel alamat. Yang pertama field alamat, datanya saya buat Jalan Sudirman 40. Lalu yang kedua field kota, datanya DKI Jakarta. Lalu di sini yang ketiga field dosen ID. Dosen ID saya buat datanya ID-nya ID 1, ID nomor 1. Artinya kita ambil ID dari ID tabel dosen ini ya. Tabel dosen ID nomor 1. Ini data row yang pertama. Lalu selanjutnya data row yang kedua. Nama jalannya Jalan Cangkir 21. Kotanya DKI Jakarta. Dosen ID-nya dosen ID nomor 2. Lalu data row yang ketiga. Alamatnya Jalan Kapuas 32. Jakarta Timur. Dosen ID yang ketiga. Jalan Kamboja 11. Jakarta Timur. Dosen ID 4. Selanjutnya Jalan Tambua 90. Jakarta Barat. Dosen ID 5. Selanjutnya Jalan Seroja nomor 3. DKI Jakarta. Dosen ID 6. Lalu di bawahnya saya return sebuah pesan. Di sini insert data alamat berhasil. Saya tambahkan tutup kurungnya di bawah. Lalu saya simpan. Saya testing ya. Insert data alamat. Oke, berhasil. Saya cek pada tabelnya. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita sudah memiliki tabel dosen dan tabel alamat. Lalu pada model dosen, saya akan definisikan relasi hash1.
Di sini saya akan tambahkan function baru untuk memberitahukan model dosen bahwa model dosen memiliki relasi hash1 ke model alamat. Saya buat function relation to alamat. Lalu saya buat di sini sintaksnya return this. Relasinya hash1. Lalu di sini saya tentukan modelnya. Model alamat. Function ini memberitahukan model dosen bahwa model dosen memiliki relasi hash1 ke model alamat, atau tabel dosen memiliki relasi hash1 ke tabel alamat. Dan selanjutnya saya ke model alamat, saya definisikan relasi belongs to di model alamat. Saya buat function baru di sini, public function. Saya buat function relation to dosen. Return this. Belongs to ke model dosen. Models dosen. Pada model alamat, saya tentukan relasinya belongs to model dosen. Artinya memberitahukan bahwa model alamat ini dimiliki oleh model dosen, atau tabel alamat ini dimiliki oleh tabel dosen. Nah, jadi sekarang satu sama lain sudah terhubung, dan kedua tabel ini dihubungkan oleh field dosen ID yang ada pada tabel alamat. Dan selanjutnya pada dosen controller, saya buatkan function baru untuk mengambil data dosen. Di sini sudah ada function getDosen. Saya tambahkan sintaksnya di bawah ini aja. Lalu model dosen. Lalu function all. Lalu saya return view. Nama view-nya dosen. Lalu saya passing datanya. Selanjutnya saya create view baru. Di folder views saya buat view dengan nama dosen. Lalu saya tambahkan sintaks HTML. Saya tambahkan CSS Bootstrap. Saya copy. Lalu saya pastekan di sini. Selanjutnya saya tambahkan kelas. Saya tambahkan div. Saya tambahkan kelas container. Lalu div lagi. Saya tambahkan kelas card mt5. Lalu table. Kelas table. Table bordered. Lalu table strip. Lalu di head.
lalu tr, lalu theader. Headernya yang pertama nama dosen, lalu yang kedua alamat, lalu yang ketiga kota. Selanjutnya setelah t-head saya tambahkan t-body, lalu di sini saya buat perulangan for each. Nah, di sini variabel data dosen yang dipassing dari controller. Lalu saya definisikan kembali sebagai variabel item di sini, saya ganti menjadi variabel d. Lalu di sini di perulangannya saya tambahkan tag tr, lalu saya tampilkan datanya di sini. Saya tampilkan di variabel d, lalu nama fieldnya nama dosen. Selanjutnya saya tampilkan alamat, variabel d. Untuk menampilkan alamat, saya gunakan function yang sudah kita buat pada model dosen, function relation to alamat. Ini saya copy, lalu saya tambahkan di sini, lalu saya tampilkan fieldnya alamat. Selanjutnya saya tampilkan kota. Kota juga sama, saya ambil dari function relation to alamat, saya copy, lalu fieldnya kota. Oke. Lalu selanjutnya saya buat root baru. Nah, di sini sudah ada ya. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah buat root get data dosen. Kita nggak perlu buat lagi ya. Saya simpan aja. Lalu saya testing. Get data dosen. Oke. Nah, sekarang sudah tampil data dosen dengan menggunakan relasi one-to-one. Oke teman-teman, pada pelajaran berikutnya kita akan belajar Eloquent relasi one-to-many. Oke teman-teman, sekian pelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.